Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul Optimalisasi Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik melalui Sistem Informasi Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan dengan branding SIO ESA. Saya, Hani Aprilita Panggidai, Sarjana Hukum, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rotendao. Saya peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 17 tahun 2025. Sebelum saya mempresentasikan hasil implementasi aksi perubahan kinerja organisasi, saya akan menayangkan profil singkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rotendao, tempat saya bertugas. Badan Kesbangpol merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan visi dan misi pemerintah Kabupaten Rotendao dengan visi transformasi Rotendao dalam bingkai ITAESA, transparan, adil, cerdas, sehat, sejahtera, dan kompetitif. Dengan misi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, profesional, partisipatoris di atas landasan kepemimpinan yang meritokratik dan inovatif bagi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang berkualitas. 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat kohesi sosial berbasis tata ruang yang komprehensif dan terintegrasi. 3. Mewujudkan pembangunan dan tata kelola sumber daya manusia Rotendao yang unggul, cerdas, humanis, dan berakar budaya. 4. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kedaulatan pangan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal. 5. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat berbasis GETSI, layanan infrastruktur perumahan dan pemukiman layak huni, serta kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan. Berdasarkan Peraturan Bupati Rotendao Nomor 4 Tahun 2023 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rotendao mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas Badan Kesbangpol Kabupaten Rotendao menyelenggarakan fungsi 1. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Rotendao sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelaksanaan kebijakan koordinasi dan evaluasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, suku, agama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Rotendao sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah di Kabupaten Rotendao. 4. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rotendao. 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rotendao terdiri dari Kepala Badan yang didukung oleh 1 sekretaris dan 4 bidang, yaitu 1. Bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. 2. Bidang politik dalam negeri. 3. Bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan. 4. Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.
Badan Kesbangpol Kabupaten Rotendao dilengkapi sumber daya manusia dengan jumlah aparatur sipil negara 16 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam Pancasila. Saya April Widodo Lusidetan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Rotendao dengan ini sepenuhnya mendukung gagasan aksi perubahan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui sistem informasi pelaporan organisasi kemasyarakatan dengan branding SIO-ESA oleh Ibu Hani Aprilia Vangidae SH sebagai peserta PKA Angkatan yang ke-17. Semoga gagasan aksi perubahan ini dapat bermanfaat bagi Ormas dalam optimalisasi pelaporan hasil kegiatan kepada pemerintah Kabupaten Rotendao. Terima kasih banyak. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam Pancasila. Saya Martin Muskana, Sarjana Sosial, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Rotendao, selaku mentor peserta PKA Angkatan 17 atas nama Saudari Hani Aprilita Vangidae SH, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas. Saya mendukung sepenuhnya gagasan aksi perubahan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui sistem informasi pelaporan organisasi kemasyarakatan dengan branding SIO-ESA. Semoga gagasan aksi perubahan ini dapat bermanfaat bagi Ormas dalam optimalisasi pelayanan hasil kegiatan kepada pemerintah daerah Kabupaten Rotendao. Terima kasih. Salam Pancasila. Soda Molek New Itabasa. Demikian tayangan singkat profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rotendao. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil implementasi aksi perubahan kinerja organisasi. Aksi perubahan kinerja organisasi merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyelesaikan pelatihan kepemimpinan administrator. Pelatihan struktural jabatan administrator bertujuan untuk mengembangkan kompetensi agar mampu memenuhi standar kompetensi manajerial pada jabatan struktural. Kompetensi manajerial tersebut diperlukan untuk memastikan kinerja terbaik dan meningkatkan akuntabilitas jabatan administrator sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur tentang manajemen pegawai negeri sipil. Sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator, saya berkewajiban melaksanakan aksi perubahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada unit organisasi saya. Aksi perubahan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rotendao dilaksanakan sesuai dengan tupoksi sebagai upaya menjawab isu-isu strategis di lingkungan unit organisasi. Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan. Secara khusus pada pasal 39 tentang pelaporan kegiatan organisasi kemasyarakatan, bahwa Ormas menyampaikan laporan perkembangan organisasi dan kegiatan organisasi setiap 6 bulan sekali yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kepada pemerintah daerah kabupaten kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Laporan dimaksud sekurang-kurangnya memuat 1.
identitas organisasi yang mencakup nama organisasi, pengurus, dan alamat organisasi. 2. Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan. 3. Rencana kegiatan semester berikutnya. 4. Lokasi kegiatan dan objek kegiatan. 5. Dokumentasi kegiatan. Latar belakang. 1. Belum optimalnya pendampingan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan. 2. Belum adanya sistem pelaporan yang mudah dan terjangkau secara digital. 3. Presentasi ormas yang melaporkan hasil kegiatan tahun 2024 dengan target 100%, realisasi 22,37%. Tujuan aksi perubahan. Tujuan aksi perubahan dibagi di dalam 3 tahap. Yang pertama, jangka menengah, yaitu dengan kegiatan menyediakan data terpadu, aktual, dan akuntabel, meliputi pembentukan tim kerja, penyusunan konsep aplikasi, penetapan aplikasi sebagai SOP, soft launching, dan uji coba terbatas. 2. Jangka menengah, uji coba sistem informasi organisasi secara penuh meliputi launching resmi, sosialisasi intensif, pelatihan penggunaan aplikasi, implementasi bertahap, dan pengusulan anggaran pemeliharaan. 3. Jangka panjang, sistem informasi organisasi sebagai subdomain website resmi pemerintah Kabupaten Rotendao, meliputi pengembangan fitur lanjutan dan penyusunan peraturan Bupati tentang pemanfaatan aplikasi untuk transparansi dan akuntabilitas. Manfaat aksi perubahan. Yang pertama, bagi organisasi untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat, tersedianya data ormas yang akurat, meningkatkan efektivitas pembinaan, mendorong kolaborasi, serta menumbuhkan budaya inovatif dan meminimalkan konflik. 2. Bagi organisasi kemasyarakatan untuk mempermudah pendaftaran dan pelaporan kegiatan, memperoleh kepastian hukum dan legalitas, mempermudah akses fasilitas, pembinaan dan bantuan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. 3. Bagi pemangku kepentingan untuk mempermudah akses data ormas, mempermudah pemberian masukan dan evaluasi, meningkatkan sinergi program, dan memastikan kegiatan ormas lebih tertib serta terpantau. Manfaat aksi perubahan bagi peserta pelatihan untuk meningkatkan kompetensi digital, efisiensi kerja, kualitas pelayanan, kemampuan monitoring dan evaluasi, serta tanggung jawab dan integritas mendukung transformasi di pemerintah daerah. Analisa masalah. Yang pertama, masih rendahnya kesadaran organisasi kemasyarakatan dalam menyampaikan laporan kegiatan. 2. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pelayanan organisasi kemasyarakatan. 3. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan. Analisa untuk menentukan masalah atau isu prioritas dengan menggunakan alat analisa APKL, aktual, problematik, kekalayakan, dan layak. Isu masalah. 1. Masih rendahnya kesadaran ormas dalam menyampaikan laporan kegiatan dengan ranking 1. 2. Keterbatasan SDM dalam pelayanan ormas dengan ranking 2. 3. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan ormas dengan ranking 3. Uji Levitt model isu masalah prioritas. Model yang digunakan yaitu 1. Teknologi, 2. Manusia, 3. Struktur, 4. Tugas. Pada model teknologi, kondisi saat ini belum tersedia sistem atau aplikasi yang mendukung pelaporan ormas secara digital dan terintegrasi. Kondisi yang diharapkan, penyediaan aplikasi web sederhana SIO-ESA yang mendukung koordinasi dan pelaporan secara real-time, terintegrasi, dan akurat. Penyebab isu masalah.
rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pelaporan. Akibat bila isu masalah prioritas tidak diselesaikan, yaitu proses pelaporan ormas yang manual, lambat, tidak efektif, dan rentan kesalahan. Gagasan inovasi untuk perubahan, yaitu penyampaian pelaporan ormas berbasis teknologi digital. Model yang digunakan kedua yaitu manusia. Pada kondisi saat ini, terbatasnya jumlah sumber daya manusia, yaitu hanya terdiri dari 1 kepala bidang dan 1 orang staf. Kondisi yang diharapkan penambahan SDM yang berkompeten. Penyebab isu masalah kurangnya sumber daya manusia. Akibat bila isu masalah prioritas tidak diselesaikan, yaitu koordinasi tidak optimal, beban kerja tidak merata, dan tidak tercapainya target kinerja. Gagasan inovasi untuk perubahan, yaitu pengembangan kapasitas dan penambahan sumber daya manusia. Model yang digunakan ketiga yaitu struktur. Pada kondisi saat ini, belum optimalnya stakeholder dalam pembinaan dan pengawasan ormas. Kondisi yang diharapkan adanya pengawasan dan pembinaan bersama terhadap kegiatan dan pelaporan ormas. Penyebab isu masalah, tidak adanya pengawasan dan pembinaan terpadu terhadap ormas. Akibat bila isu masalah tidak diselesaikan, yaitu tidak ada pengawasan dan pembinaan terhadap ormas. Gagasan inovasi untuk perubahan, yaitu kolaborasi dengan stakeholder terkait. Model yang digunakan keempat yaitu tugas. Pada kondisi saat ini, pembagian tugas dalam pembinaan dan pengawasan ormas belum dilakukan secara optimal. Kondisi yang diharapkan yaitu pelaksanaan tugas yang terkoordinasi dan berbasis data. Penyebab isu masalah, kurangnya sinergi dan sistem pemantauan dalam pelaksanaan tugas. Akibat bila isu masalah tidak diselesaikan, ormas tidak termonitor dan minim tindak lanjut pelaporan. Gagasan inovasi untuk perubahan, distribusi tugas, dan sistem pelaksanaan kerja berbasis data. Terobosan dan inovasi. 1. Aplikasi web SIO-ESA. Aplikasi web SIO-ESA merupakan langkah awal untuk mengatasi masalah strategis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rotendao. Platform ini memungkinkan ormas memperbarui data dan melaporkan kegiatan secara daring. Nama SIO-ESA dipilih agar mudah disosialisasikan dan diingat. SIO adalah akronim dari Sistem Informasi Pelaporan Organisasi dan ESA dari Kemasyarakatan. Dalam bahasa Rote, SIO-ESA berarti 91 atau 9 menjadi 1, melambangkan persatuan dalam keberagaman, dan ini mencerminkan prinsip kebersamaan, persatuan, dan harmoni sosial di mana berbagai elemen ormas bersatu membentuk satu kekuatan yang solid. Pengembangan aplikasi. Aplikasi web SIO-ESA dirancang untuk memfasilitasi proses pelaporan ormas secara online dengan memanfaatkan platform Google Form yang efisien dan mudah diakses. Inovasi ini memungkinkan pengurus atau perwakilan ormas untuk mengisi dan mengirimkan data atau laporan. Akses mudah, ormas dapat mengakses formulir pelaporan SIO-ESA melalui tautan web yang disediakan tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan. Ini sangat memudahkan ormas, terutama yang berlokasi di daerah terpencil atau yang memiliki sumber daya terbatas. Efisiensi pengisian data. Google Form memungkinkan pembuatan formulir yang terstruktur
dengan berbagai jenis pertanyaan, pilihan ganda, teks pendek, unggahan dokumen, dan lain-lain. Ini memastikan semua informasi yang dibutuhkan untuk pelaporan ormas terkumpul dengan lengkap dan akurat. Pengumpulan data real time. Setelah ormas mengirimkan laporannya melalui Google Form, data akan secara otomatis tersimpan dan dapat diakses secara real time oleh pihak yang berwenang, misalnya pemerintah daerah atau instansi terkait, dan ini mempercepat proses verifikasi dan analisis data pelaporan. Hemat waktu dan biaya. Dengan beralih ke sistem online, ormas dapat menghemat waktu dan biaya yang sebelumnya dibutuhkan untuk pengiriman laporan secara fisik. Sementara instansi penerima laporan juga dapat mengurangi beban administrasi dan penyimpanan arsip. 2. Pengawasan dan pendampingan ormas. Pengawasan dan pendampingan ormas penting untuk menjaga ketertiban, stabilitas sosial, dan memastikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah memastikan ormas terdaftar, legal, dan tidak bertentangan dengan nilai kebangsaan. Ada 4 strategi yang digunakan untuk pengawasan dan pendampingan ormas, yaitu 1. Strategi edukasi. Untuk meningkatkan pemahaman pengurus ormas bahwa pelaporan adalah akuntabilitas, bukanlah beban. Melakukan sosialisasi langsung, membuat media edukatif, menyusun panduan sederhana. 2. Strategi insentif dan apresiasi. Dengan cara memberikan dorongan moral dan simbolis bagi ormas yang patuh, seperti sertifikat penghargaan dan prioritas pembinaan. 3. Strategi kolaborasi. Dengan cara melibatkan mitra strategis seperti camat, kepala desa, tokoh adat, tokoh agama untuk memperluas pengaruh dan legitimasi. 4. Strategi monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan dengan menyusun rekap laporan, kunjungan evaluatif, dan laporan berkala kepada pimpinan. Tahapan kegiatan aksi perubahan. Yang pertama, tahapan jangka pendek. Di dalam tahapan jangka pendek, terdiri dari kegiatan persiapan pelaksanaan aksi perubahan, yaitu 1. Identifikasi isu strategis terkait koordinasi program dengan waktu minggu pertama dan output daftar isu dan tantangan utama di lapangan. Yang kedua, penyusunan rencana aksi perubahan berdasarkan isu prioritas dilaksanakan pada minggu pertama dan outputnya adalah dokumen rencana aksi perubahan. Ketiga, koordinasi awal dengan mentor internal dan eksternal. Ketiga, koordinasi awal dengan mentor, waktunya pada minggu kedua dan outputnya lembar bimbingan awal dan catatan hasil diskusi. Keempat, FGD dengan tim kerja dan pemangku kepentingan pada minggu kedua dan outputnya adalah daftar hadir, notulen, dan dokumentasi kegiatan FGD. Tahapan selanjutnya adalah penerbitan SK tim pelaksana aksi perubahan dilaksanakan pada minggu kedua dan outputnya adalah SK penetapan tim pelaksana. Keenam, penyusunan buku panduan penggunaan aplikasi web SIO-ESA dilaksanakan pada minggu ketiga dan outputnya adalah buku panduan pengguna atau user manual dan admin. Ketujuh, review dokumen rencana aksi, SOP, dan panduan oleh mentor dilaksanakan pada minggu ketiga dan outputnya adalah lembar review, masukan perbaikan, dan dokumen finalisasi. Tahap jangka menengah. Pada tahap jangka menengah, kegiatan yang dilaksanakan yaitu tahapan pelaksanaan. 1. Penyesuaian desain sistem berdasarkan feedback dilaksanakan pada minggu ke-7 dan outputnya draft revisi sistem.
2. Launching aplikasi secara resmi dengan sosialisasi intensif dilaksanakan pada minggu ke-8 dan outputnya pelaksanaan launching aplikasi. Ketiga, pelatihan intensif tentang penggunaan aplikasi dilaksanakan pada minggu ke-9 dengan output pelaksanaan pelatihan penggunaan aplikasi. Keempat, implementasi penuh aplikasi secara bertahap dilaksanakan pada minggu ke-10 dan outputnya pelaksanaan implementasi penggunaan aplikasi. Pada tahapan evaluasi, kegiatannya 1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan COESA oleh tim kerja dilaksanakan pada waktu minggu ke-10 dan outputnya laporan pelaksanaan aksi perubahan dan rencana pemeliharaan serta pengembangan. Tahap jangka panjang, pada tahapan pelaksanaan, kegiatan 1. Pengembangan fitur lanjutan dengan melibatkan Dinas Kominfo Staper. Waktu pelaksanaan tahun 2026 dan outputnya adalah pelaksanaan hasil pengembangan aplikasi berbasis SPBE. 2. Menyusun peraturan Bupati yang mengatur tentang pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan COESA oleh organisasi kemasyarakatan dalam rangka mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik. Waktu yang dilaksanakan pada tahun 2026 dan outputnya adalah pelaksanaan peraturan penetapan aplikasi. Tahapan evaluasi, kegiatannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan sistem informasi organisasi kemasyarakatan oleh tim IT. Dan waktunya tahun 2026, outputnya menghasilkan laporan MONEF. Tim kerja dan struktur terdiri dari mentor, coach pembimbing, project leadership team, tim admin COESA, tim kerja COESA, dan stakeholder. Peran dan tugas tim kerja. 1. Mentor adalah Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Rotendao dengan tugas memberikan arahan strategis dan kebijakan pelaksanaan inovasi secara menyeluruh. 2. Pembimbing dengan tugas memberikan bimbingan, arahan, dan evaluasi rencana aksi perubahan. 3. Ketua tim dengan tugas mengelola koordinasi internal eksternal, bertanggung jawab penuh terhadap proses implementasi aksi inovasi. 4. Sekretaris dengan tugas memfasilitasi koordinasi administrasi, kebutuhan data kepegawaian, logistik, serta dokumentasi untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan aplikasi. 5. Anggota tim kerja terdiri dari seluruh pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tugas mengumpulkan data, membantu analisis evaluasi, penyusunan laporan berkala penggunaan aplikasi. Tim IT dan admin aplikasi COESA, anggota timnya berasal dari pegawai Badan Kesbangpol dengan uraian tugas manajemen akun dan pengguna ormas, verifikasi dan validasi data ormas, monitoring dan pembaruan data ormas, serta pelaporan dan statistik. Pemangku kepentingan atau stakeholders. Pemangku kepentingan yang pertama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Rotendao. Peran pemangku kepentingan memberikan arahan strategis serta dukungan terkait pemantauan dan pengawasan. Jenis hubungan pemangku kepentingan secara formal melalui koordinasi dan informal dalam bentuk konsultasi. 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rotendao, perannya memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan sebagai mentor. Jenis hubungan pemangku kepentingan secara formal dalam kapasitas pimpinan organisasi,
yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis. 3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rotendao berperan sebagai penanggung jawab koordinasi antar bidang dalam pelaksanaan kegiatan. Dan jenis hubungan pemangku kepentingannya adalah formal melalui tugas pokok dan informal melalui komunikasi harian dengan semua bidang. 4. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan berperan sebagai penanggung jawab operasional, koordinasi antar stakeholder, memastikan aplikasi sistem pengendalian diimplementasikan secara efektif. Jenis hubungan pemangku kepentingan secara internal, formal dalam tugas pokok pelaksanaan teknis bidang, dan informal melalui diskusi teknis internal. 5. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rotendao berperan mengkoordinasi dan memfasilitasi serta melaksanakan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, antisipasi ancaman serta penanganan konflik yang mungkin terjadi di lingkungan masyarakat. Dan jenis hubungan pemangku kepentingan secara formal dalam tugas koordinasi teknis bidang, informal melalui diskusi teknis internal. Yang keenam, perangkat daerah berperan sebagai jalur koordinasi dan pengawasan untuk mendukung organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Jenis hubungan pemangku kepentingannya secara eksternal, formal melalui kebijakan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan daerah, dan secara informal melalui komunikasi dan konsultasi antar perangkat daerah terkait pengawasan dan pembinaan. 7. Instansi vertikal. Peran pemangku kepentingannya yaitu memantau dan mengawasi kegiatan ormas agar sesuai dengan tujuan dan fungsi ormas, serta juga dapat melakukan koordinasi, pembinaan, dan dukungan teknis. Jenis hubungan pemangku kepentingan bersifat eksternal, formal melalui kebijakan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan daerah, dan secara informal melalui komunikasi dan konsultasi antar perangkat daerah terkait pengawasan dan pembinaan. Yang kedelapan, ormas, LSM, dan yayasan berperan saling berkolaborasi dalam berbagai kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan pembangunan. Mereka dapat menjadi mitra dalam program-program pemerintah atau bekerja sama secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jenis dan hubungan pemangku kepentingannya secara eksternal, formal sebagai pelaksanaan kegiatan, dan informal yang melaporkan aktivitas pelaksanaan kegiatan. Kesembilan, masyarakat. Perannya berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, kepentingan, dan kegiatan sosial, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan. Ormas juga dapat berperan dalam menggerakkan kesadaran politik masyarakat serta memperkuat masyarakat sipil. Jenis hubungan pemangku kepentingan bersifat eksternal, formal yang akan mendapatkan dampak, dan secara informal melalui pengawasan dan pelaporan. Proses bisnis. Bisnis proses sebelum aksi perubahan yaitu 1. Masih rendahnya kesadaran organisasi kemasyarakatan dalam menyampaikan laporan kegiatan. Prosesnya adalah data dan informasi pelaksanaan kegiatan ormas. Tidak semua ormas melaporkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan outputnya tidak tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan ormas. Bisnis proses sesudah aksi perubahan yaitu 1. Input, bahwa ormas dapat menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan. Pada tahap proses, data dan informasi pelaksanaan kegiatan ormas tersedia
dan bisa diakses oleh Badan Kesbangpol maupun oleh stakeholder. Ketiga, tahap outputnya tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan Ormas. Manajemen risiko. 1. Risiko kurangnya pemahaman Ormas terhadap kewajiban pelaporan, tingkat risiko tinggi, dan mitigasinya yaitu 1. Penyampaian informasi secara rutin, pembuatan buku saku panduan pelaporan, dan penyusunan video atau tutorial pelaporan sederhana. 2. Risiko ketidaksiapan sumber daya manusia Ormas dalam menggunakan sistem pelaporan digital, tingkat risikonya sedang, dan mitigasinya yaitu menyediakan alternatif pelaporan offline. 2. Menyediakan layanan konsultasi via WhatsApp. 3. Melatih pengurus Ormas dalam pelatihan teknis singkat. 3. Tidak tersedianya anggaran khusus dalam kegiatan sosialisasi dan reward, tingkat risikonya sedang, dan mitigasinya mengintegrasikan kegiatan sosialisasi dalam program bidang yang sudah ada, mengajukan dukungan dari program kegiatan kecamatan atau mitra CSR lokal, memberikan penghargaan non-finansial seperti sertifikat dan publikasi Ormas teladan. Keempat, risiko kurangnya dukungan dari pimpinan Ormas yang pasif atau tidak aktif, tingkat risikonya tinggi, dan mitigasinya yaitu menggunakan pendekatan personal oleh pejabat struktural, mengaktifkan forum Ormas atau jaringan tokoh lokal untuk mempengaruhi sistem informasi Ormas, mendorong pembaruan SK kepengurusan agar Ormas lebih aktif. 5. Sistem pelaporan tidak digunakan secara konsisten oleh Ormas dengan tingkat risiko sedang. Mitigasinya adalah monitoring triwulan dan reminder berkala via pesan grup atau WhatsApp grup. 2. Menyediakan feedback atas laporan yang masuk. Ketiga, evaluasi berkala dan pemberian insentif atas kepatuhan. 6. Risiko ketidaksesuaian laporan dengan format atau isi yang dibutuhkan, tingkat risikonya rendah, dan mitigasinya menyusun template buku laporan kegiatan, memberikan contoh laporan, menyediakan helpdesk atau PIK pelaporan. 7. Persepsi negatif bahwa pelaporan adalah beban administratif atau pengawasan yang represif. Tingkat risikonya tinggi dan mitigasinya, narasi pelaporan disampaikan sebagai bentuk eksistensi dan penghargaan terhadap aktivitas Ormas. Ormas yang aktif melapor diberikan ruang promosi oleh Kesbangpol melalui media sosial dan melibatkan Ormas dalam evaluasi desain pelaporan. Rencana pengembangan potensi diri. 1. Dengan strategi pemahaman sistem informasi pelayanan, kondisi saat ini meningkatkan kemampuan mengelola sistem informasi Ormas. Upaya pengembangan: 1. Pelatihan mengelola sistem. 2. Membaca buku dan literatur terkait sistem informasi pelayanan. 3. Mengikuti pelatihan mengelola perubahan melalui platform ASN Future Skill. Kedua, strategi komunikasi publik, kemampuan menyampaikan informasi perubahan kepada organisasi kemasyarakatan. Upaya pengembangannya: 1. Melakukan pendekatan kepada Ormas untuk menyampaikan arah perubahan. 2. Mengintegrasikan sistem pelaporan Ormas, cara manual dan digital dalam pelaksanaan COESA. 3. Mengikuti pelatihan mengaktifkan transformasi digital di sektor pemerintahan melalui platform ASN Future Skill. 4. Membaca buku terkait komunikasi publik. 3. Strategi koordinasi tim. Kondisi saat ini membangun pola kerja berbasis pembelajaran tim pada internal organisasi. Upaya pengembangannya: 1.
mengikuti pelatihan membangun kerjasama tim melalui platform ASN Future Skill. 2. Membangun komunikasi aktif di lingkup tim kerja. 4. Strategi evaluasi pelayanan. Kondisi saat ini meningkatkan keterampilan menilai keberhasilan layanan digital. Upaya pengembangan. 1. Merancang indikator kinerja ormas yang terukur dan berbasis hasil. 2. Merekap data ormas dan evaluasi sistem pelayanan. 3. Membaca buku terkait evaluasi pelayanan pada organisasi. 5. Strategi kepemimpinan perubahan. Kondisi saat ini memimpin dan menggerakkan tim dalam aksi perubahan dan upaya pengembangannya yaitu 1. Menjalin komunikasi yang baik dengan mentor dan membangun semangat tim kerja. 2. Membangun ide COESA sebagai langkah proaktif terhadap masalah rendahnya kesadaran ormas dalam pelaporan kegiatan. Demikian laporan aksi perubahan kinerja organisasi jangka pendek yang telah dilaksanakan. Semoga penyediaan sistem informasi pelaporan organisasi kemasyarakatan yang disebut COESA dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rotendao serta bermanfaat bagi seluruh stakeholder internal maupun eksternal. Terima kasih atas perhatiannya. Soda Molek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Soda Molek. Saya April Muldudelusidetan, Wakil Bupati Kabupaten Rotendao, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada para peserta pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) Angkatan yang ke-17 Kabupaten Rotendao yang telah berhasil menyusun dan mengimplementasikan aksi perubahan berbasis inovasi sebagai berikut: aplikasi Nusafuafune Adminduk dan kolaborasi sosial oleh Bapak Jodian Suki, aplikasi COESA oleh Ibu Hani Fangidai, aplikasi Umanelau oleh Bapak Maximus Dopen, aplikasi Enoina oleh Bapak Yakob Nunuhitu, aplikasi Masaneda Asik oleh Ibu Yulia Angelina Rones. Kelima aksi perubahan tersebut mencerminkan kapasitas kepemimpinan yang strategis dalam merespon isu-isu tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan nilai-nilai kolaboratif dan organisasi perangkat daerah. Inovasi yang dirancang dan diimplementasikan merupakan bentuk konkret kontribusi ASN dalam mendukung reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas fasilitasi pembelajaran yang mendorong penguatan kompetensi manajerial ASN melalui program PKA. Aksi perubahan ini diharapkan menjadi akselerator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkinerja tinggi dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat menuju kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Rotendao. Terima kasih banyak. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Soda Molek. Pimpinan DPRD Kabupaten Rotendao, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPS BMD Provinsi Nusa Tenggara Timur
atas pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 17. Kami meyakini bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan birokrasi. Oleh karena itu, DPRD mendukung penuh pengembangan kompetensi para peserta sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Saya Halim Nurmanja, sarjana hukum, selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Rotendao, unit ini menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul optimal penyelenggaraan pelayanan publik melalui sistem informasi laporan organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Saudari Hani Aprilita Fangidai, Rangkap Pembina 4A yang unit kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Rotendao, dengan harapan aksi perubahan ini bermanfaat bagi pemerintah daerah, lingkup pemerintahan Kabupaten Rotendao dalam pelaksanaan peraturan organisasi kemasyarakatan. Nama saya Yezra Ketua Jabatan Kadar Interkam Rotendao, unit kerja Satinterkam. Di sini kami memberikan dukungan penuh terkait pelaksanaan program aksi perubahan kinerja organisasi yang mana dilaksanakan oleh Ibu Hani Aprilita Fangidai SH dari Badan Kesbangpol Kota Rotendao. Kami mendukung sepenuhnya program yang dibuat ini, sangat bagus karena sudah berbasis digital dengan menggunakan aplikasi, sehingga sistem pelaporan seluruh ormas bisa lewat online, tidak lagi dengan manual, sehingga mempermudah untuk proses percepatan laporan. Nah, di sini ada satu kendala untuk Rotendao terkait listrik PLN. Apabila listrik padam, bisa berdampak pada terhambatnya laporan, tapi semua ke depan tidak, sehingga semuanya bisa diproses dan dilaksanakan sesuai perencanaan. Terima kasih. Saya, Yermias Ado, sebagai Pasik Inter Kodim 1627 Rotendao, dengan ini menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan perubahan kerja organisasi dengan judul optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui sistem informasi pelaporan organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Hani Aprilita Fangidai, sarjana hukum, dengan harapan aksi perubahan ini bermanfaat bagi pemerintah daerah, lingkup pemerintah Kabupaten Rotendao dalam pelaksanaan pelaporan organisasi kemasyarakatan. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Saya asisten pemerintahan dan Kesra Kabupaten Rotendao. Atas nama pemerintah Rotendao, saya menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap aksi perubahan yang dilakukan oleh para peserta pendidikan kepemimpinan administrator Angkatan 17, yaitu Nusa Fua Adminduk dan kolaborasi sosial oleh Bapak Jordian A. Suki, Sio Esa oleh Ibu Hani Fangidai, Umanelau oleh Bapak Maximus Dopen Enoina oleh Bapak Yakob Nunuhitu, Masaneda Asik oleh Ibu Yulia Angelina Krones. Inovasi-inovasi ini menunjukkan komitmen
dan kapasitas para ASN PKA Angkatan 17 dari Kabupaten Rotendao dalam menjawab tantangan birokrasi dan pelayanan publik yang lebih adaptif dan responsif. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala BPSD MD Provinsi Nusa Tenggara Timur atas dukungan dan fasilitasi pembelajaran yang berkualitas. Kami berharap aksi perubahan ini tidak berhenti sebagai proyek individu semata, tetapi menjadi awal dari transformasi kinerja organisasi secara berkelanjutan demi kemajuan Kabupaten Rotendao dan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Terima kasih. Saya Kapten Utara West, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Dengan ini menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Sistem Informasi Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Hani A. Fanggida SH. Kiranya proyek atau aksi perubahan ini dapat bermanfaat bagi pemerintah, secara khusus pemerintah Kabupaten Rotendao dalam pelaksanaan pelaporan organisasi kemasyarakatan. Pendeta Miri Sirah, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Rotendao, dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Sistem Informasi Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Ibu Heni Apriliati Fanggida, Sarjana Hukum, Unit Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Rotendao. Dengan harapan bahwa aksi ini akan bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Rotendao dalam pelaksanaan pelaporan organisasi kemasyarakatan, khususnya organisasi kemasyarakatan yang membidangi urusan keagamaan. Harapan kami Forum Kerukunan Umat Beragama adalah bahwa semua organisasi kemasyarakatan dapat terkontrol dengan baik, semua yang disampaikan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang menimbulkan perpecahan dalam lingkungan masyarakat dan juga lingkungan keagamaan. Harapan kami juga bahwa dengan dukungan dari Kesbangpol yang mengontrol seluruh penyiaran agama, paling tidak diketahui apa yang disampaikan di lingkungan masyarakat, sehingga kerukunan, kenyamanan, dan solidaritas antar umat beragama bisa terjalin dengan baik. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya Diana Hulu, selaku Kepala Bapelitbangda Kabupaten Rotendao, dengan ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman PKA Angkatan 17 yang telah menghadirkan gagasan-gagasan yang inovatif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Rotendao. Inovasi-inovasi ini dihasilkan tidak hanya menunjukkan kapasitas pemimpin yang progresif, tetapi juga sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan tentunya berdampak nyata bagi masyarakat di Kabupaten Rotendao. Sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan inovasi yang bermutu, Bapelitbangda memberikan dukungan penuh kepada teman-teman untuk dapat memfasilitasi dan mengintegrasikan inovasi-inovasi ini ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik RPJMD maupun SKPD tahun 2029. Saya PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rotendao dengan ini menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi atau APKO dengan judul Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Sistem Informasi Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan atau dengan akronim SIO-ESA yang dilaksanakan oleh peserta PKA namun bernama Ibu Hani Apriliati Fanggida, Sarjana Hukum.
yang berada pada unit kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Rotendao. Kiranya dengan harapan aksi perubahan ini boleh bermanfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Rotendao dalam pelaksanaan pelaporan organisasi kemasyarakatan. Sekian dan terima kasih. Selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rotendao menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan transformasi digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao, khususnya melalui integrasi sistem kerja perangkat daerah ke dalam platform Rote Smart Service. Langkah ini sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi birokrasi, akuntabilitas tata kelola, serta mendukung implementasi aksi perubahan peserta pelatihan kepemimpinan administrator PKA ke-17 yang mengusung digitalisasi sistem kerja. Digitalisasi yang terintegrasi melalui Smart Office akan menjadi pengungkit utama dalam peningkatan nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, serta memperkuat budaya kerja digital yang adaptif dan kolaboratif di setiap unit kerja. Kami berkomitmen untuk terus berkolaborasi dan memberikan dukungan teknis sesuai regulasi. Kami berkomitmen untuk terus berkolaborasi dan memberikan dukungan teknis, regulasi, dan sumber daya agar inisiatif digitalisasi ini berjalan berkelanjutan, sistemik dan selaras dengan visi Bule ESA dan selaras dengan visi Bule ESA Rotendao Amanah menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan integrasi. Terima kasih. Rotendao mantap. Saya nama Calvin Alexi Nixon Lamo, sarjana sains terapan pemerintahan, magister terapan ilmu pemerintahan, NIP 1986 0812 2004 12 1001, jabatan sekretaris unit kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Rotendao. Dengan ini menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi atau APKO dengan judul optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui sistem informasi pelaporan organisasi kemasyarakatan atau SIO-ESA yang dilaksanakan oleh nama Hani Aprilita Fangidaya, sarjana hukum, NIP 19760428 2006042007, pangkat pembina 4A, unit kerja Badan Kesbangpol Rotendao. Dengan harapan aksi perubahan ini bermanfaat bagi pemerintah daerah lingkup pemerintah Kabupaten Rotendao dalam pelaksanaan pelaporan organisasi kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Rotendao. Demikian pernyataan dukungan kami. Saya atas nama Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Rotendao. Sekian, terima kasih. Saya Maraden Patola, Sekretaris Badan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rotendao. Dengan ini menyatakan dukungan kepada aksi perubahan atas nama Ibu Hani Aprilita Fangidaya. Dengan aksi perubahan yang diangkat adalah terkait dengan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, dan tentunya dari Dinas Kominfo mendukung aksi perubahan yang berkaitan dengan sistem digital, dan tentunya berbagai fasilitas yang diperlukan itu akan kami support sepenuhnya dalam rangka untuk pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik ke depan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Halo, saya Charles Bungsulen STM, jabatan Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rotendao. Dengan ini menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan aksi perubahan
kinerja organisasi dengan judul Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Sistem Informasi Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan (SIO-ESA) yang dilaksanakan oleh Ibu Hani Aprilita Fangida SH, Unit Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Rotendao. Harapannya dari kegiatan ini bagi pemerintah Rotendao dalam pelaksanaan pelaporan organisasi kemasyarakatan agar pelaporan menjadi lebih baik. Itu harapan kami. Terima kasih banyak. Saya Musri Efraim Sakarias, SI Camat Lain, sangat mendukung sekali aksi perubahan dari Ibu Hani Aprilita Fangida SH dengan judul Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Sistem Informasi Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan atau SIO-ESA. Harapan kami ke depan dengan adanya optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui sistem informasi pelaporan organisasi kemasyarakatan ini, seluruh ormas-ormas yang ada di wilayah Kecamatan Lukalai dapat berjalan dengan baik, dan dengan adanya ormas ini bisa membuka akses informasi ke masyarakat dengan baik itu, dan mudah-mudahan dengan adanya aksi perubahan ini ke depan sistem informasi ke masyarakat terkait ormas-ormas yang ada di wilayah tidak mengalami kendala, dan tetap masyarakat mengakses sistem ini untuk mengetahui bahwa ormas-ormas ini beraktivitas dengan baik, dan tentunya bahwa berdirinya ormas-ormas ini bisa membawa satu nilai positif bagi masyarakat di Kecamatan Lukalai. Terima kasih. Saya Apriliani Manudulu SE, Jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Sosial Dasar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rotendao, dengan ini menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Sistem Informasi Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Hani Aprilita Fangida SH, Unit Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Rotendao. Dengan harapan aksi perubahan ini bermanfaat bagi pemerintah daerah lingkup pemerintah Kabupaten Rotendao dalam pelaksanaan pelaporan organisasi kemasyarakatan. Terima kasih. Saya Nazarina Kadirum, Kabin Pemilihan dan Pengembangan pada Pemerintah Kabupaten Rotendao, mendukung penuh atas aksi perubahan dari PKA Angkatan 17 atas nama si mantap Ramen oleh Dato' Itu, si Penda oleh Maximus Edopen, SIO-ESA oleh Hani Aprilita, Aksik oleh Yulia Ekroes, Musafua Admindu oleh Julian Asuki. Semoga inovasi ini bermanfaat untuk Kabupaten Rotendao dan dalam didaftarkan pada aplikasi IGA tahun 2025. Terima kasih. Tim Kerja Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Rotendao mendukung sepenuhnya aksi perubahan peserta Angkatan 17 Hani Aprilita Fangida SH dengan judul Optimalisasi Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik melalui Sistem Informasi Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan SIO-ESA. Kesbangpol DPR sudah mulai. oleh peserta pelatihan
kita meluncurkan 5 inovasi peserta PKA Angkatan 17. Saya menyampaikan apresiasi karena inovasi ini merupakan langkah nyata untuk menjawab tantangan birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Rotendao. Saya tekankan, inovasi tidak boleh berhenti sebagai ide atau dokumen, tapi inovasi harus dijalankan, memberi manfaat langsung bagi masyarakat, serta mendukung visi misi di Kabupaten Rotendao. Untuk itu, saya meminta kepada seluruh jajaran perangkat daerah untuk mendukung implementasi inovasi ini. Jangan sampai berhenti di ruang seminar, tetapi harus terintegrasi dalam sistem kerja organisasi dan benar-benar memberi hasil dalam melakukan pelayanan publik dan proses pembangunan di Kabupaten Rotendao. Saya pun menyampaikan terima kasih kepada BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, para widyasuara, serta para mentor, para pembimbing yang sudah membimbing para peserta PKA Angkatan 17, khususnya yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Sekali lagi, atas nama pemerintah Kabupaten Rotendao, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala BKSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh widyasuara serta mentor dan pelatih yang sudah membimbing tim kami dari Kabupaten Rotendao. Untuk itu, dengan memohon berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya secara resmi launching 5 inovasi peserta PKA Angkatan 17, yaitu Uma Neulau, Sio Esa, Enoina, Nusafua, dan Masaneda Asik. 5 aplikasi ini tentu saja kami harapkan dapat memberikan terobosan dan ide-ide baru dalam melakukan pelayanan publik di Kabupaten Rotendao. Sekali lagi, terima kasih buat para peserta 5 orang. Kita harapkan dengan kreativitas dan inovasi ini kita dapat melakukan pelayanan publik secara lebih maksimal kepada masyarakat Rotendao. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.